Dan halo sahabat, kembali lagi bersama kami Portal Politik. Niat menjadi jagoan, kok malah dicibir dan permalukan diri sendiri. Waduh, berat nih. Seperti yang kita ketahui bahwa pidato Megawati Soekarno Putri memang menjadi sorotan kita semua karena kita tahu bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang sangat besar dan legendaris. Namun di balik itu semua ternyata ada hal-hal yang tidak kita ketahui bersama dan ini sangat mencengangkan. Namun, alangkah terkejutnya kita semua, justru hal tersebut malah dibongkar langsung di muka umum. Bagaimana nih ceritanya? Dan bahkan banyak pihak yang mengatakan bahwa kok pidato Ibu Mega ini malah kesannya kekanak-kanakan, hanya bisa nyinyir. Ini jelas sangat memalukan. Karena memang terus menyindir serta orasi-orasinya lebih ke cenderung statement-statement yang tentu saja jadi tidak bisa kurang pertanggungjawabannya. Untuk menyindir keputusan MK serta KPK tentu saja terkait keputusan KPK yang menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Pada awalnya kita tahu bahwa PDI Perjuangan kerap kali mengkritik kebijakan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, terutama di akhir-akhir periodenya karena memang pada awal dan pertengahan kepemimpinan Presiden Jokowi di Indonesia, tentu saja PDI Perjuangan menikmati dengan betul kekuasaan Pak Jokowi di Indonesia. Dan kemudian memasuki akhir dari periode kepemimpinan Presiden Jokowi, mulailah ada beberapa intrik politik yang melibatkan antara PDI Perjuangan dengan Joko Widodo. Di sana PDI Perjuangan seolah ingin terus mendominasi Jokowi, namun Jokowi sendiri ternyata memiliki gerakan-gerakan politiknya tersendiri yang harusnya lebih didengar oleh PDI, bukan malah sebaliknya, malah dicampakkan. Logikanya begini, jika memang Jokowi mengangkat suara PDI Perjuangan, kenapa tidak peka dengan hal itu dan kenapa justru membuang aset partai yang sedemikian berharga? Kenapa saya katakan demikian? Lihat saudara-saudara, bagaimana suara PDI Perjuangan di Pilpres, bagaimana suaranya di Pilkada serentak. Iya, silahkan Anda nilai sendiri. Itu adalah masa-masa di mana Pak Jokowi dan PDI Perjuangan mulai berseberangan. Mari kita flashback, jangan lama-lama, 2 periode saja, 2014-2019. Bagaimana? Pemilu berjalan sebagaimana mestinya dan kita menyaksikan, kita melihat bagaimana kegigihan Presiden Prabowo Subianto pada saat itu yang masih mencalonkan diri sebagai calon presiden 2014, sebagai calon presiden 2019. Apa hasilnya? Dikalahkan oleh Pak Jokowi 2 kali berturut-turut. Maka dari itu secara langsung PDI Perjuangan menikmati akar kekuasaan dari Joko Widodo selama 2 periode dan tentu saja banyak sekali kader PDI Perjuangan yang masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi. Namun lihat endingnya, ternyata banyak juga yang tersandung kasus korupsi. Namun ya, itu adalah di luar teknis karena memang korupsi itu ya biasalah pejabat Indonesia itu ya bagaimana lagi ada lah yang korupsi dan itu jangan lupa disebut oknum, namun oknumnya kalau banyak ya tetap oknum. Dan kita lanjut, kemudian Megawati menyindir KPK. Ya, kita tahu KPK kali ini sedang dalam masa sorotan yang sangat tajam dari publik NKRI. Sebenarnya saya mencoba menelisik KPK ini sejak awal-awal kasus Harun Masiku itu mencuat. Jadi rekan-rekan, pada saat itu Novel Baswedan mengatakan bahwa sebenarnya saya sama sekali tidak kaget dengan penetapan tersangka Hasto. Kenapa? Orang internal atau ex penyidik dari KPK merasakan tidak kaget dengan apa yang terjadi pada Hasto di tahun ini karena beliau sudah tahu dan beliau sudah memiliki feeling sebagai seorang penyidik bahwa Hasto ini memang ditargetkan dan terindikasi terlibat. Namun pada saat itu KPK lebih memprioritaskan Harun Masiku dan pada saat itu penyidik memandang bahwa HM ini memiliki saksi kunci atau keterangan
keterangan-keterangannya pasti akan lebih terbuka ketika HM ditangkap. Namun, pada kenyataannya Harun Masiku justru berkelit dan hingga saat ini kita tidak tahu kan Harun Masiku itu di mana. KPK pun belum mengetahui lokasi terbarunya, baru sebatas kabar-kabar angin saja. Jadi memang KPK pun tidak ingin menyerah dan tentu saja kritikan termasuk dari kita warga sipil masuk dan didengar oleh KPK. KPK memandang kita tidak bisa berdiam diri dan kita tidak boleh menyerah dengan otak-otak kriminal itu. Maka KPK melakukan penyidikan lanjutan, melakukan pengamatan, dan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi. Salah satunya adalah Hasto Kristianto. KPK melakukan penyidikan yang sangat intens kepada sekjen tersebut. Kemudian dihadirkanlah sebuah kesimpulan bahwa Hasto ternyata terlibat dalam kasus ini dan rumahnya saat ini sudah digeledah oleh KPK.